Jelang peringatan HUT RI, ribuan warga tumpah ruah memeriahkan kirap bendera merah putih raksasa di kota Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, berikut liputan di Lami Aulia bersama juru kamera Yudi Permana. Pemirsa, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kota Bogor diadakan kirap iring-iringan bendera merah putih yang dimulai dengan pengibaran bendera merah putih di Tugu Kujang. Kemudian sejumlah masyarakat mulai dari TNI, pejabat, pemerintah hingga masyarakat ini melakukan long march dari Tugu Kujang melewati Jembatan Otista dan berakhir di Jalan Sudirman Bogor, di mana dalam long march ini ada 5 bendera berukuran 100 dikali 6 meter yang melambangkan akan Pancasila, 5 sila dari Pancasila. Kemudian ini juga sejumlah masyarakat yang terlihat sangatlah antusias untuk bersuah foto dan juga mengabadikan momen. Dan tadi juga dihadiri acara ini secara langsung oleh Wali Kota Bogor, kemudian staf sus dari Kemenhan Republik Indonesia dan juga sejumlah perwakilan dari kementerian, ya di mana kita sama-sama berharap bahwa dengan adanya kirap merah putih ini dapat menjaga nasionalisme Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, di Lami Aulia, Yudi Permana Aijus melaporkan. Pemprov DKI Jakarta membuka sejumlah rute baru untuk Transjakarta dan Trans Jabodetabek di tahun 2025 ini. Salah satunya adalah rute Blok M Pantai Indah Kapuk 2 yang menjadi salah satu rute favorit warga saat liburan akhir pekan. Dan berikut laporan Amrina Rida dan juru kamera Jemi Yasin dan Ari Setiawan. Ya pemirsa, momen akhir pekan ini tentunya dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama keluarga, untuk menghabiskan waktu bersama. Nah, kalau sedang ingin mencari aktivitas yang berbeda, ini mungkin bisa kayak saya sekarang, yakni dengan naik Transjakarta untuk menuju ke berbagai tempat wisata yang ada di Jakarta ataupun juga luar Jakarta. Ini kami sedang berada di Trans Jabodetabek, rute Blok M, Pik 2, rute T31 yang cukup ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk piknik ataupun juga untuk berwisata. Kami akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu penumpang. Ini ada di samping kami, ada salah satu bapak-bapak yang sedang berwisata naik Trans Jabodetabek. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, boleh perkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Bapak Komar. Oke. Iya. Bapak Komar, ini kalau boleh tahu naik Transjakarta rute Blok M Pik 2 ini bareng sama siapa, Pak? Saya bersama istri. Iya. Iya. Pak, ini memang mau jalan-jalan wisata dari Blok M ke Pik 2 atau gimana nih, Pak? Betul, saya mau jalan-jalan, jadi pengen tahu gitu ya. Jadi saya ingin ingin jalan-jalan bersama istri. Kebetulan kan hari ini hari Minggu ya. Jadi saya pergunakan untuk jalan-jalan. Ya. Bapak, kalau boleh tahu gimana sih, Pak, pendapat Bapak sebagai warga Jakarta, ada Transjakarta, transportasi umum yang menghubungkan antara Blok M dan Pik, ini kan ramai banget wisata nih, Pak. Gimana, betul. Pak? Ini sangat membantu sekali ya. Kebetulan ya, baru kali ini ya ada Transjakarta masuk langsung ke Pik 2 ya. Dan yang satu lagi yang ke Bogor ya. Kalau yang ke Bogor saya kemarin sudah coba ya. Tapi alhamdulillah perjalanan lancar dan sampai di tempat tujuan aman dan alhamdulillah. Berarti kalau menurut Bapak ini berguna, dan ada nggak Pak harapan dari Bapak nanti biar Transjakarta membuka rute-rute lainnya nih? Ya, ada harapan supaya Transjakarta itu membuka ke tempat-tempat yang lain yang bisa dikunjungi oleh warga yang lainnya gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Komar atas waktunya. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah pemirsa, tadi kita dengar secara langsung bagaimana testimoni dari salah satu penumpang yang merasa memang Trans Jabodetabek, Transjakarta ini semakin berkembang sehingga bisa menghubungkan dua tempat wisata yang ada di Jakarta. Nah, untuk rute Blok M menuju ke Pik 2 ini seperti kita lihat di samping dan juga di belakang kami cukup ramai dan memang banyak peminatnya. Tentunya kita berharap gitu ya agar rute-rute lainnya ini nantinya bisa dibuka sehingga nanti transportasi umum di Jakarta ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Yasin, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski 80 tahun Indonesia merdeka, sayangnya pembangunan belum juga merata. Seperti yang dialami warga pelosok Desa Lasa, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, warga sakit harus ditandu sejauh 30 meter akibat kondisi jalan rusak berat. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melalui hutan dan gunung menuju puskesmas.
Kejadian memilukan ini terjadi di Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan warga bergantian menandu pasien dengan alat seadanya, melewati lereng-lereng gunung dari siang hingga malam hari, dengan penerangan seadanya dan penerangan beberapa lampu motor. Pasien yang ditandu tersebut bernama Enos, 41 tahun. Ia sempat dirawat di puskesmas, kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Mamuju karena kondisi pasien sakit parah. Pasien terpaksa ditandu keluarga karena akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Menjadi momen pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional agar lebih memperhatikan lagi jalan di Kecamatan Kalumpang, karena saya katakan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang. Kondisi seperti ini sudah dialami warga di Kecamatan Kalumpang secara turun-temurun. Setiap warga sakit ditandu sejauh puluhan kilometer. Meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, namun nyatanya pembangunan belum juga merata ke seluruh negeri. Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat segera memperbaiki akses jalan demi kesejahteraan warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, kafe dan restoran Putar Suara Alam dan Kicau Burung tetap wajib membayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramdhan mengizinkan lagu ciptaannya dibawakan gratis, sementara Charlie Van Houten bahkan akan memberi hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdhan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis.
Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label. Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati untuk menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.